muda. Nana semakin takjub melihat villa yang begitu indah yang terpampang nyata di depan mata. Dia langsung memberitahukan kepada sahabatnya Emma bahwa saat ini dia dipindahkan di sebuah villa sebagai asisten pribadi tuan mudanya dengan gaji 10 kali lipat lebih tinggi dari gajinya di Cafe Hits. Matanya yang indah sudah terbiasa melihat villa yang mewah, namun villa yang satu ini benar-benar memanjakan mata. Selain karena taman yang begitu apik tertata, bilang itu juga dibangun dengan kontur semi-modern dan klasik. Perpaduannya sangat luar biasa, orang-orang mungkin akan terkejut melihat villa yang indah seperti ini. Padahal lokasi villa itu berada di pegunungan yang berapi, tidak ada lautan di sana, tapi konsep villa ini hampir mirip dengan konsep villa yang terdapat di pinggir laut. Nana sampai lupa bahwa dirinya masih tersambung dengan sambungan telepon bersama sahabatnya itu. Saking terpesonanya dengan villa yang saat ini ada di hadapannya. Aku sudah sampai ke villanya tuan muda itu, dan kamu tahu enggak, ini sangat luar biasa, bahkan orang tuaku saja tidak pernah membangun villa amazing ini. Ya, aku tahu mereka juga kaya, tapi mereka yang membangun villa seperti istana biasa saja, tapi ini benar-benar bagus banget tahu. Artistiknya itu ada. Kata Nana kepada sahabatnya itu dengan suara menggebu-gebu. Dia tidak tahu kalau sebenarnya ada sepasang mata yang melihat tingkah lakunya yang lucu saat ini. Bahkan sepasang mata ini sudah menanti-nantikan kehadirannya semenjak tadi. Ya, sepasang mata itu adalah milik Gustav Alexandro Dimitri. Laki-laki tampan itu tampak terpesona dengan gadis cantik yang saat ini sedang terbengong-bengong dan terpesona menikmati pemandangan villa yang dia miliki. Berbanding terbalik dengan Gustav yang sangat terpesona dengan gadis yang menurutnya jauh lebih indah daripada pemandangan apapun. Gadis cantik itu masih terpesona dan memandang pemandangan taman dan juga villa yang menyejukkan hatinya. Seketika gadis itu melupakan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Bukannya tidak bersyukur karena dia kaya raya, tapi orang yang bebas pasti tidak akan mau bertukar kehidupan dengan Nana. Tiba-tiba mata Nana yang indah itu menangkap sepasang mata yang menatapnya dengan tajam. Kondisi saat ini di mana dirinya bertatap mata dengan pemilik villa membuatnya merasa canggung. Sambungan telepon yang saat ini masih berlangsung bersama dengan sahabatnya itu segera diakhirinya dengan cepat. Dia takut kalau kinerjanya dianggap tidak baik gara-gara teleponan bersama dengan sahabatnya. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan tersenyum agak sedikit canggung kepada tuan muda yang baru saja menatapnya dengan tatapan tajam. Gadis itu merasa seperti pernah bertemu dengan wajah orang yang saat ini menatapnya. Namun gadis ini tidak berani menatap terlalu lama tuan mudanya karena takut kalau tuan mudanya marah ditatap seperti itu rupa olehnya. Nana Yondra, panggilnya dengan suaranya yang berat dan seksi di pendengaran Nana. Padahal Nana masih setia menunduk karena dia takut untuk menatap wajah tuan mudanya itu. Nana, kenapa kamu menunduk? Emangnya ada uang jatuh di sana? Goda Gustav dengan nada yang masih sama. Maaf tuan, saya masih mau bekerja di sini. Saya tadi hanya menelepon saudara saya untuk mengabarkan bahwa saya sekarang sudah pindah kerja di villa ini dan bukan Cafe Hits lagi. Kata Nana dengan sedikit salah tingkah karena dia sadar bahwa baru saja dia melakukan kesalahan dengan menelepon di saat dirinya bekerja. Padahal ya dia itu belum bekerja karena kan belum bertemu dengan tuan muda sehingga dia tidak tahu job description apa saja yang harus dilakukannya di villa ini. Karena tampaknya villa ini sudah begitu terawat dan bersih. Jadi menurutnya pasti sudah ada pelayan-pelayan yang bekerja sama untuk membersihkan tempat ini sehingga tempat ini begitu terawat dan tampak menarik. Kamu tidak mengenali saya, kata Gustav dengan nada sangat kecewa.
Padahal biasanya gadis-gadis itu mengejar dirinya begitu rupa dan begitu melihat wajahnya mereka langsung nempel seperti perangko. Tapi mengecewakannya gadis cantik ini malah melupakan wajahnya. Astaga! Gustaf semakin penasaran dengan gadis cantik di depannya ini. Apakah mungkin gadis cantik ini tidak memiliki televisi sehingga tidak mengenali dirinya yang begitu terkenal sebagai pimpinan dari Dimitris Group yang memiliki kekayaan yang mencapai triliunan, bahkan dirinya dimasukkan ke dalam majalah Forbes sebagai pimpinan termuda dengan kekayaan yang fantastis dan ketampanan yang luar biasa membuatnya menjadi the top number one menantu idaman. Saya Nana. Tuan, Anda pasti salah orang. Nana salah penangkapan. Dipikirnya tuan muda itu adalah kenalannya atau setidaknya mengenal selagi dirinya menjadi Wilhelmina Calyondra Weston. Tatap wajah saya, dan lihat baik-baik. Perintah tuan muda itu dengan suara berat. Terbesit rasa aneh ketika Nana ini malah berkata seperti itu. Seakan-akan dirinya memiliki dua kepribadian. Nana mengangkat wajahnya dan menatap tuan muda yang terlihat tampan dengan mata yang menatap dirinya dengan tajam. Nana mengernyitkan keningnya tanda dia sedang berpikir keras karena tampaknya wajah orang ini tidak asing baginya. Tapi dia masih belum mendapatkan petunjuk yang tepat tentang siapakah sebenarnya orang yang ada di hadapannya ini. Kayaknya tuan muda ini juga mengenali dirinya, tapi di mana? Nana tetap menggeleng-gelengkan kepalanya tanda dia tidak bisa menemukan petunjuk tentang siapa sebenarnya orang yang mengatakan bahwa dirinya kenal dengan Nana. Gustaf kembali mendesah dengan kecewa karena gadis cantik ini bahkan tidak tahu dirinya. Padahal baru beberapa jam yang lalu mereka tuh bertemu di jalan. Bagaimana sih? Apakah orang ini benar-benar tidak tahu? Atau apa dia hanya ingin mempermainkan dirinya? Kamu masa tidak ingat kalau baru saja aku menabrak mobil kamu atau mobil teman kamu itu? Terus ketika ingin mempertanggungjawabkan semuanya, kamunya malah kabur. Apa jangan-jangan kamu ini seorang buronan yang dicari-cari oleh kepolisian? Tanya Gustaf dengan nada curiga. Apalagi saat ini dia melihat wajah Nana yang pucat pias gara-gara dikatakan sebagai buronan yang dicari oleh polisi. Bukan. Jelas bukanlah tuan. Saya kan cantik begini. Masa jadi buronan sih? Kata Nana sambil sedikit salah tingkah dan suaranya pun sedikit bergetar karena gugup. Tapi tentu saja Gustaf tidak langsung percaya apalagi melihat wajah dan ekspresi Nana yang berubah dari yang pertamanya percaya diri dan begitu mantap sekarang terlihat begitu ketakutan dan sedikit salah tingkah. Tapi untuk menuduhnya sekarang dia tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Jadi yang lebih baik menerima dulu apa yang dikatakan oleh Nana kemudian baru dia akan menyelidikinya setelah ini. Tapi yang pasti dia tidak akan melepaskan gadis cantik ini. Bahkan Gustaf berencana untuk menjebak gadis ini supaya gadis ini akan jatuh di dalam genggamannya. Sangat jarang mendapatkan gadis yang begitu polos seperti gadis di hadapannya itu. Apalagi wajahnya yang cantik dan menggemaskan membuat Gustaf selalu ingin memandang wajah ini ketika dia bangun di kediaman Weston. Karena hari ini satu hari sebelum hari ulang tahun ke-18 dari Wilhelmina Calyondra Weston. Jadi siang hari ini rencananya Anindya Bagaskara sebagai ibunya hendak mengajak Baby Lee untuk fitting baju terakhir guna acara ulang tahun ke-18 besok. Baju itu sudah jadi cuman karena Valen menginginkan kesempurnaan untuk acara ulang tahun anaknya, jadi dia ingin membelikan baju yang harganya fantastis untuk anak perempuan satu-satunya. Anindya sangat heran karena anak perempuan satu-satunya itu melewatkan waktu sarapan. Karena katanya dia ingin makan di dalam kamar sambil mempersiapkan acara untuk besok.
Lalu karena tadi Anin sedang sibuk di dapur dan suami serta anak laki-lakinya sudah pergi bekerja, jadi tinggal dirinya dan juga anak perempuan satu-satunya itu yang ada di rumah sebesar ini. Anindya menyusul anak perempuan satu-satunya itu ke dalam kamar dan mulai mengetuk pintu kamar Baby Lee. Anindya menjadi heran karena tidak ada sahutan dari dalam kamarnya Baby Lee. Kayaknya anak perempuannya ini belum turun dari kamar sama sekali, tapi kenapa ketika diketuk pintunya, Baby Lee enggak merespon sama sekali. Anindya mencoba membuka pintu kamar anak perempuannya itu, tapi ternyata terkunci dari dalam. Anindya semakin bingung kenapa kok anak perempuannya ini sama sekali tidak merespon panggilannya dari tadi. Apa mungkin anaknya lagi mandi? Anindya langsung ke bawah lagi untuk menemui penjaga-penjaga yang ada di bawah, siapa tahu anaknya keluar, tapi dia tidak tahu. Tapi aneh, dia kembali heran karena dia mendapati bahwa penjagaan di bawah sangat lengang dan tidak ada satu orang pun di sana. Dia langsung mencari-cari pengawal yang ada di depan karena dia sedikit curiga dengan kondisi ini. Maklumlah karena dia pernah trauma dengan kejadian di masa lampau, maka dia sekarang sedikit berhati-hati ketika mendapati sesuatu yang mencurigakan. Anindya langsung masuk ke dalam tempat yang biasa dipakai para pengawal untuk beristirahat bergantian. Di sana dia mendapati sebuah teko berisi minuman dan juga makanan yang masih belum disentuh sama sekali. Tiba-tiba Anindya mendapati satu pengawal yang biasa berjaga di pintu depan. Dia sangat heran karena wajah lelaki itu sangat pucat dan berkeringat dingin. Anindya langsung menghampiri pengawal itu dan menanyakan kenapa wajahnya begitu pucat. "Ali, kenapa wajahmu begitu pucat dan lemas?" tanya Anindya kepada salah satu pengawal yang ternyata bernama Ali. "Maafkan saya Nyonya Besar. Entah kenapa dari tadi semua pengawal yang berjaga di barisan depan dan di sekitar tembok dekat kamar Nona Muda mengalami sakit perut berjamaah. Kayaknya ada sesuatu yang membuat kami sakit perut berjamaah seperti ini. Karena setelah kami meminum minuman yang ada di meja itu, kami semua tiba-tiba sakit perut. Tapi bukankah minuman itu berasal dari rumah belakang?" kata pengawal yang sudah lemas itu. Anindya menjadi heran karena rumah belakang menunjuk pada dapur miliknya yang selalu bersih dan selalu higienis dari semua macam bakteri. Tidak mungkin kan tiba-tiba dapurnya bisa menghasilkan sesuatu yang tidak higienis. Lalu dengan cepat Anindya langsung masuk ke arah dapur miliknya. Di sana dia menanyai semua asisten rumah tangganya mengenai minuman yang tersedia di ruang istirahat pengawal depan. Ternyata setelah ditanya oleh Anindya tentang siapa yang menyajikan minuman itu, tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa mereka yang telah memberikan minuman itu di ruang istirahat pengawal depan. Ini semakin membuat Anindya semakin heran dan rasa-rasanya dia perlu bertanya lebih lanjut kepada kedua anak laki-lakinya apa kepada suaminya karena hanya merekalah yang memiliki akses CCTV yang ada di ruangan tersebut. Dengan segera Anindya langsung mengambil ponselnya dan menekan nomor ponsel suaminya. "Sayang, ada apa? Masa baru sebentar saja kamu sudah kangen sama ayah? Apa kamu mau menyusul ke kantor saja supaya kita bisa berdua di sini?" tanya ayah Valen dengan nada mesra seperti biasanya. "Mas, apakah kamu bisa mengakses CCTV yang berada di ruangan depan serta di ruangan istirahat para pengawal di depan?" tanya Anindya dengan sedikit bernada panik. Pertanyaan Anindya yang bernada cemas itu membuat Valen sadar bahwa ini pasti ada situasi yang sedikit rumit. "Emang ada apa sih sayang? Coba kamu jelaskan dengan jelas. Jangan dengan panik seperti ini," kata Valen dengan nada tegas. Karena dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. "Jadi begini." Anindya langsung menjelaskan secara detail kronologi cerita ketika dia menemukan tidak adanya pengawal yang berjaga di depan.
Lalu tiba-tiba dia menemukan pengawal yang kesakitan, pucat wajahnya karena bolak-balik harus ke kamar mandi sebab sakit perut. Dan mereka mengaku bahwa itu terjadi saat mereka meminum minuman dari rumah belakang, yang berarti dari dapur mereka sendiri. Tapi setelah dijelaskan dan ditanyakan kepada asisten rumah tangga di belakang, tidak ada satu orang pun yang mengaku telah memberikan minuman itu ke ruang istirahat pengawal di depan. Valen bergegas mengambil kunci mobil serta membawa dompet dan beberapa berkas yang harus diteliti hari ini. Sebelumnya dia langsung mampir ke ruangan kantor kedua anaknya yang saat ini mereka juga mengantar di kantor yang sama. Valen langsung mengajak kedua anaknya laki-laki itu untuk pulang bersama karena ada masalah yang penting di rumah. Valen menyerahkan permasalahan di kantor kepada asisten sekaligus saudara angkatnya, yaitu Revan, supaya mengatur di kantor terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan menyelidiki kejadian aneh di rumah. Revan yang tadinya sedang berbincang masalah perusahaan di kantor Liam dan Lios itu langsung saja merasakan keanehan dengan situasi yang saat ini dialami oleh Valen. "Bro, coba kamu selidiki dulu semua orang yang ada di dalam perumahan besar kamu itu, karena aku mencurigai bahwa orang yang memberikan minuman itu adalah orang yang ada di dalam rumah besar kamu itu," kata Revan dengan nada cemas. Takut kalau kejadian beberapa tahun yang lalu itu akan terjadi kembali, mengingat tidak ada angin dan tidak ada hujan, bisa-bisa terjadi badai tiba-tiba. Liam dan Lios juga akan sembari membuka catatan CCTV yang baru saja terjadi melalui laptop mereka, dan aku akan mengemudikan mobil untuk bisa pulang ke rumah dengan segera. Aku takut terjadi apa-apa dengan Anindya dan juga anakku perempuan. Mengingat bahwa para pengawal sudah dilumpuhkan dengan obat sakit perut. Kami berangkat dulu. Jaga kantor ya bro. Ku akan kabari The Latest News. Sembari kamu pulang, aku juga akan mengabari Erik serta pengawal yang lainnya supaya mengontrol ke rumah kamu, jadi mereka bisa menolong kamu mencari pelakunya, kata Revan dengan cepat sambil menyambar ponselnya. Sedangkan si Valen dan kedua anaknya, Valen murka. Liam, Lios dan juga Valen bergegas masuk ke dalam mobil. Sembari mereka pulang ke rumah, Liam langsung membuka laptopnya untuk mengecek CCTV yang ada di dalam rumah besar mereka. Liam menggerakkan kursor laptopnya untuk mencari di CCTV tentang apa yang sudah terjadi di rumah besar miliknya itu, bagaimana pengawal-pengawal kepercayaan ayahnya itu bisa melakukan tindakan yang menurutnya konyol, meminum minuman yang berisi obat pencahar sehingga mereka terkena diare berjamaah. Tiba-tiba matanya membulat karena terkejut, membuat Valen dan juga adiknya sempat heran karena dia kemudian berteriak seperti orang kesetanan. "Ada apa? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti orang gila? Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya ayah Valen dengan nada datar karena dia sudah tidak bisa menahan rasa kesalnya menghadapi masalah yang saat ini terjadi. Dia menganggap bahwa orang-orang yang ada di dalam rumahnya tidak sanggup menjaga keamanan dari Anindya, istrinya dan juga anak perempuan satu-satunya. Valen sangat khawatir apabila ini berkaitan dengan anak perempuan satu-satunya, pengingat keesokan harinya mereka akan merayakan ulang tahun dari baby Lee yang ke-18. "Aku tahu siapa yang menaruh obat pencahar di minuman para pengawal. Dan itulah yang membuat aku menjadi sangat kesal. Ini pasti ada sebuah skenario yang melibatkan adik perempuan kita sendiri," kata Liam dengan suara marah. Liam sering sekali mendengar bahwa adik perempuannya itu tidak betah di dalam kungkungan sangkar emas ayah Valen. Dirinya selalu ada di dalam kawalan pengawal-pengawal yang berjaga kemanapun dirinya pergi. Bahkan baru-baru ini Liam menambah jumlah pengawal untuk mengawal adik perempuan satu-satunya itu dengan pengawal wanita, agar pengawal itu bisa mengawal adik perempuannya itu selama ada di bilik toilet wanita. "Siapa?"
Tanya ayah Valen dengan nada geram. Dirinya sangat yakin bahwa itu adalah ulah dari musuh hutan mereka atau bisa jadi musuh lain yang berkaitan dengan dunia bisnis. Ayah Valen sama sekali tidak menduga kalau nggak semuanya itu dilakukan oleh anak perempuannya sendiri. Bahkan anak perempuannya ini rela menjadi pelayan hanya karena dia ingin menikmati udara bebas. Terkadang orang biasa tidak akan mengerti apa yang dialami oleh Nana karena mereka berpikir bahwa menjadi tuan putri di dalam sangkar emas itu pasti perkara yang membahagiakan. Namun tidak begitu dengan Nana, dia merasa tersiksa dan berharap bisa menjadi orang biasa seminggu saja sebagai kado ulang tahun bagi dirinya yang beranjak dewasa di usia 18 tahun. Wilhelmina Calyondra Weston, sahut Liam dengan nada datar. Tapi perkataannya itu membuat ayah Valen yang sedang menyupir menghentikan laju mobilnya dengan mendadak, sehingga membuat kedua anaknya sedikit terpental. Untung saja mereka sudah terbiasa dengan latihan fisik, membuat refleks dari kedua anak laki-lakinya itu pun cukup lumayan bisa meminimalisasi cedera yang diakibatkan oleh rem mendadak yang dilakukan oleh ayah Valen. "Baby Lee, anak kesayangan ayah itu?" tanya Lios dengan nada sedikit sarkas karena bagaimanapun dia tahu kalau adik perempuannya satu-satunya itu mendapatkan kasih sayang yang lebih besar daripada mereka berdua. Bukannya iri, namun Lios sudah berpikir bahwa kemanjaan adik perempuannya itu bisa mengakibatkan kesusahan buat mereka di kemudian hari. "Kenapa adik perempuanmu itu malah berlaku demikian? Sekarang kamu coba telepon ke ibumu. Apakah adikmu itu ada di rumah?" perintah ayah Valen dengan nada dingin. Dia tidak mengerti kenapa anak perempuan satu-satunya ini merasa tidak suka berada di dalam kemanjaan kedua orang tuanya dan juga kakak-kakaknya. Bukannya sekali dua kali anak perempuannya ini menginginkan agar dirinya tidak dikawal dengan pengawal begitu rupa. Namun trauma yang dialami oleh Valen dan juga Anindya membuat mereka itu tidak bisa melepaskan begitu saja anak perempuannya yang paling bungsu. Walaupun dia sudah diberikan latihan fisik dan juga marsial art yang begitu tinggi, namun tidak bisa membuat Valen dan Anindya merasa lega saat melepaskan anak perempuannya itu seorang diri berpergian di luar rumah. Liam segera mengikuti apa yang menjadi perintah ayahnya itu. Dia tahu bahwa ayahnya sudah di dalam tahap marah. Namun ayah Valen masih berusaha menekan rasa amarah yaitu sehingga kata-katanya hanya sekedar dingin dan datar. Ayah Valen sama rasa sangat marah dengan anak perempuannya itu karena dia membuat ulah yang mengorbankan pengawal setianya sehingga mereka merasakan sakit perut berjamaah. Ini adalah tindakan menyiksa orang lain demi kepentingan pribadi dan Valen tidak bisa diam saja melihat anaknya melakukan hal yang tidak benar. Sekalipun dia sangat menyayangi anak perempuan satu-satunya itu. Karena selain Nana itu adalah anak bungsu, dia juga anak perempuan satu-satunya, membuat ayah Valen jatuh hati karena memang dia mendambakan memiliki anak perempuan yang bisa dia manja. Liam menelepon ibunya dan ibunya memberikan informasi bahwa dari sejak sarapan tadi dia tidak melihat anak perempuannya turun ke bawah. Bahkan ketika dia mengetuk pintu di ruangan tidur anak perempuannya itu, Nana sama sekali tidak memberikan respon apa-apa. Awalnya justru gara-gara itulah Anindya merasa curiga dan turun ke bawah untuk mengecek pengawal yang ada di bawah dan mendapati kenyataan bahwa pengawal mereka pun dikerjain oleh orang dari dalam rumah besar keluarga Weston. Perasaan Valen auto tidak enak, begitu pula dengan kedua anak laki-lakinya. Mereka merasa bahwa ini semua ada hubungannya dengan kerjaan Baby Lee alias Nana yang memasukkan obat pencahar di dalam minuman para pengawal yang berjaga-jaga di rumah besarnya. Mereka bertiga saling pandang dan kemudian Valen langsung memutuskan untuk menelepon Eric meminta bantuannya untuk melihat CCTV di gerbang perumahan miliknya.
Siapa tahu para satpam di sana melihat anak perempuannya keluar dari rumah tanpa izin dari Anindya sebagai ibunya yang ada di rumah. Saat Eric dan Valen berbincang di telepon, Liam mencari data teman-teman dari adik perempuannya itu dan mendapati bahwa Emma Watson adalah salah satu sahabat yang dikenal oleh adik perempuannya itu dengan sangat baik. Tentu saja sebagai orang yang sangat cerdas, Liam sadar bahwa pasti adiknya itu keluar dengan pertolongan seseorang yang dikenalnya dengan baik dan juga bisa dipercaya oleh adiknya. Melihat track record persahabatan dari Emma dan juga adiknya, Liam sadar bahwa Emma lah yang memiliki kesempatan tinggi untuk membantu adik perempuannya itu melarikan diri dari rumah. Lios yang kebetulan duduk di depan melihat gelagat buruk Liam yang masih mencari-cari sesuatu di laptopnya. Dia merasa bahwa kakaknya pasti menemukan sesuatu yang berkaitan dengan adik perempuannya itu. Lios menoleh ke belakang dan menatap dengan intens kakak laki-laki kembarnya itu dan memperhatikan perubahan ekspresi wajah ketika dia melihat ke arah laptopnya.